Dua, mengurban individu, mengurban satu individu dari RW 4 satu warga. Seluruh daging insya Allah akan kami distribusikan ke beberapa wilayah, yaitu wilayah RW 22 dan wilayah RW 24 dan juga wilayah sekitar sesuai proposal yang kami terima. Demikianlah kegiatan ini kami lakukan seluruh dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi wa man jahada fillahi haqqa jihadi ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat
Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Falah tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan 2021 Masehi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi yang masih terus berlangsung. Bahkan semakin meningkat kasus yang terjadi, Allah masih karuniakan banyak nikmat kepada kita semua. Sehingga dengan semua nikmat itu kita mampu untuk sama-sama meringankan langkah kaki kita menuju tempat ini, ke rumah Allah ini, untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, syiar dari Islam, itu salat Idul Adha secara berjamaah. Semoga niat kita, langkah kaki kita, dan duduknya kita, ibadahnya kita di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang insyaallah bisa memberatkan timbangan kebaikan kita pada yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita, tauladan terbaik hidup manusia biasa, sangat luar biasa. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya. Dan insyaallah mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang insyaallah nanti di hari akhir akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbicara tentang Idul Adha, berbicara tentang Idul Kurban, sesungguhnya kita sedang bernapak tilas tentang kehidupan Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya. Betapa banyak dalam kehidupan beliau dan keluarga beliau Allah memberikan banyak cobaan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran di surah 2 surah Al-Baqarah 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Rabbnya Ibrahim alaihissalam mengujinya dengan berbagai macam ujian, bikalimatin, dengan berbagai macam kalimat, perintah, larangan, dan lain sebagainya. Fa'atammahun. Namun Ibrahim mampu melewati semua ujian itu. Fa'atammahun, dengan sempurna. Allah tidak menggunakan kalimat fa'alahun atau fa'amilahun, lalu Ibrahim mengerjakan semua ujian tersebut, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Tidak, tapi Allah menggunakan kalimat fa'atammahun. Tidak hanya dikerjakan, tapi diselesaikan dengan sempurna. Maka tercatat dalam sejarah dan diabadikan dalam Al-Quran, salah satu ujian besar yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah ketika Allah perintahkan kepada dirinya untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabiullah Ismail alaihissalam, anak yang selama ini ditunggu kehadirannya. Setelah dia bawa dari Palestina ke lembah yang namanya Mekah saat ini, dia tinggalkan sudah itu. Tapi begitu kembali, datang perintah Allah kepadanya melalui sebuah mimpi. Maka ketika itu terjadi, dia ajak anaknya untuk berdialog. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran di surah 37 surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sayyid Qutb dalam tafsirnya fi Al-Quran, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau menggambarkan suasana yang begitu tenang. Ketenangan itu terjadi ketika terjadi dialog antara Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Padahal masalah yang mereka ingin diskusikan adalah masalah menyangkut hilangnya nyawa. Tapi bagaimana menggambarkan ketenangan dalam menghadapi perintah dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih engkau wahai anakku. Lalu apa pendapatmu? Maka anaknya Nabi Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al, kerjakan, laksanakan ma tu'mar, apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin hadirat hamba Allah yang sama-sama harap hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin coba kaitkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini dengan peristiwa yang terjadi di abad kedua Hijriah. Ketika ada seorang ibu membawa anaknya bertemu dengan Al-Imam Darul Hijrah, Syekhul Islam Faqih Fiddin, Al-Imam Malik rahimahullah.
Dibawa anaknya ke depan, ke hadapan seorang ulama besar di zaman itu, yaitu Imam Malik. Apa tujuan dari ibu itu membawa anaknya kepada Imam Malik? Tidak lain dan tidak bukan, dia ingin Imam Malik menjadikan anaknya sebagai muridnya. Maka ketika Imam Malik mendengar permintaan ibu tersebut, Imam Malik mengatakan, wahai ibu, mohon maaf, aku tidak bisa menerima anak kecil sebagai muridku. Ketika mendengar jawaban penolakan dari Imam Malik, sang ibu berkata kepada Imam Malik, wahai Syekh, memang anakku masih kecil, tapi anakku berbeda dengan anak-anak kecil yang lain. Wahai ibu, apa yang membedakan anakku dengan anak kecil yang lain? Wahai Syekh, anakku ini sudah hafal Al-Quran 30 juz semenjak dia masih belia. Belum hilang ketakjuban Imam Malik dengan pernyataan ibu ini. Ibu ini melanjutkan, wahai Syekh, bukan hanya anakku sudah hafal Al-Quran 30 juz dalam usia yang masih belia, tapi anakku sudah hafal kitab hadis yang kau tulis, yaitu kitab hadis Al-Muwatta, kitab hadis yang pertama ditasnif dalam sejarah penyusunan hadis, sebelum adanya Sahih Bukhari, sebelum adanya Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain. Semakin takjub Imam Malik, yang akhirnya adalah Imam Malik pun mau menerima anak yang masih belia ini sebagai murid beliau. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukanlah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua kisah ini, dua kisah nyata ini. Tapi dari sekian banyak kita ingin ambil satu pelajaran penting yang ini kita kaitkan dengan kehidupan kita, terutama kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita. Apa itu? Betapa indahnya ketika kita memiliki anak yang cerdas, secerdas Imam Syafi'i. Betapa nikmatnya terasa ketika kita tidak hanya memiliki anak yang cerdas, tapi juga memiliki anak yang soleh dan soleha. Dan setiap kita pasti ketika ditanya, apakah ingin mendapatkan, memperoleh anak yang soleh dan soleha, hakul yakin tidak ada satupun di antara kita yang menolak itu. Pasti semua mendambakan, saya ingin anak saya, keturunan saya menjadi soleh dan soleha. Dan keinginan kita itu terlihat jelas, tergambar jelas dalam doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang Allah abadikan dalam surah 25 surah Al-Furqan ayat ke-74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa kita Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan kita semua mendambakan anak kita, keturunan kita adalah soleh dan soleha. Tetapi ketika kita melihat realitas yang terjadi, seperti masih jauh doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasus kriminal di kalangan remaja begitu meningkat, mulai dari narkoba, pencurian, penyimpangan seksual dan lain sebagainya, itu masih banyak terjadi. Bisa jadi di antara mereka yang melakukan itu adalah anak tetangga kita. Bisa jadi dari anak-anak yang melakukan itu adalah anak saudara kita. Bahkan bisa jadi di antara mereka yang melakukan itu adalah anak-anak kita sendiri. Terlebih lagi di tengah pandemi saat ini, ketika mereka harus belajar dari rumah dengan cara online, melalui HP, melalui laptop, maka terbuka lebar untuk mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan tadi. Setiap anak dibekali HP, setiap anak dibekali laptop tanpa pengawasan. Maka di sini perlu jiddiyah, kesungguh-sungguhan yang kuat agar kita bisa menghadirkan anak yang soleh dan soleha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kembali kepada doa tadi, doa dalam surah Al-Furqan ayat 74 tadi. Itu Allah masukkan ke dalam ciri-ciri orang yang disebut dengan ibadur rahman,
hamba Allah yang penyayang, hamba Allah yang pengasih. Ternyata hamba Allah yang pengasih tidak hanya orang-orang yang menegakkan salat tahajud, berinfak dan sebagainya, tapi hamba Allah yang disebut dengan ibadur rahman adalah yang punya visi ke depan, bagaimana keturunannya nanti, generasi setelahnya itu menjadi generasi yang soleh dan solehah. Ada 3 doa yang kita minta dalam doa ini, 3 permohonan. Yang pertama adalah Rabbana hablana min azwajina, ya Rabb, karuniakan kepada kami pasangan kami, istri-istri kami yang soleha. Kenapa didahulukan istri yang soleha? Karena dia pokok. Maka ada istilah dalam bahasa Arab, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Tetapi kita lihat betapa banyak wanita yang sudah mulai keluar rumah, mereka lebih betah berkarir dibanding melaksanakan kewajiban mereka. Seperti menjadi sebuah aib, ketinggalan zaman ketika mereka hanya ada di rumah saja. Padahal hancurnya sebuah bangsa adalah dimulai dari jauhnya kaum wanita, para istri dari nilai-nilai Islam. Islam tidak melarang wanita untuk berkarir, tapi jangan lupakan kewajibannya. Yang kedua yang kita minta adalah wa dzurriyyatina. Menarik, Allah tidak menyebutkan wa auladina, tapi dzurriyyah. Artinya yang kita minta soleh dan soleh itu bukan sebatas sampai kepada anak kita, tapi kepada cucu kita, cicit kita, dan generasi yang lahir dari darah kita. Semuanya menjadi soleh dan solehah. Karena ini menjadi investasi terbaik yang bisa kita rasakan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga yang kita minta adalah waj'alna lil muttaqina imama. Dalam tafsir Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas disebutkan makna dari waj'alna lil muttaqina imama adalah ij'alna salihina liyaqtadu bina. Ya Allah, jadikan kami para suami, jadikan kami para bapak, para ayah, orang-orang yang soleh terlebih dahulu, sehingga kesolehan kami bisa ditiru, bisa dicontoh oleh anak dan istri kami. Ini kembali ujungnya adalah kepada para suami, para ayah yang menjadi kepala tangga dalam sebuah rumah tangga. Nah, inilah 3 hal menukrikan bahwasanya kita menginginkan keturunan yang soleh dan soleha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat, bapak ya bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Furqan ayat 74, beliau mengaitkan dengan hadis Nabi yang begitu masyhur yang sudah kita kenal, kita hafal. Apa itu? Idza mata ibnu Adam min qata amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam mati maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Artinya apa? Di antara hal yang terus mengalir, investasi terbaik yang harusnya kita keluarkan, hasilnya tidak hanya dunia tapi sampai akhirat, adalah ketika kita menghadirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ketika kita nanti mati, pada saat orang lain menyolatkan jenazah kita, justru anak-anak kita menunggu di luar, lalu membayar orang lain untuk menyolatkan diri kita. Dan itu yang banyak terjadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghadirkan di dalam rumah tangga kita generasi yang soleh dan soleha. Justru kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita nanti menjadi jenazah yang terbujur kaku,
maka pada saat itu yang memandikan kita adalah anak kita sendiri. Yang mengkafani kita adalah anak-anak kita sendiri. Yang menjadi imam dalam sholat jenazah kita adalah anak kita sendiri. Dan yang menguburkan kita, memasukkan kita ke dalam liang lahat adalah anak-anak kita sendiri. Dan itu tidak akan mungkin terjadi ketika kita tidak bisa menghadirkan di rumah kita generasi yang soleh dan soleha. Jangan justru sebaliknya tadi. Setelah kita mati, mereka semua berebut akan harta yang kita tinggalkan. Nauzubillah min dzalik. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah mudahkan kita di tengah ujian yang masih terus berlangsung ini untuk bisa menjadikan diri kita sebagai seorang ayah yang soleh, sebagai seorang suami yang soleh, sebagai seorang istri yang soleha, sebagai seorang ibu yang soleha, dan sebagai anak yang soleh dan soleha. Oleh karena itu hadirin hamba Allah, mari kita tundukkan hati dan kepala kita, khusyukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ya Rabb kami, di pagi hari ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah, ingin membuktikan bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu loh, hamba-hamba-Mu yang ingin menjadi orang-orang yang soleh ya Allah. Oleh karena itu di awal doa ini ya Allah, kami ingin memohon ampun atas segala dosa yang sudah kami lakukan ya Allah, dosa yang kami sembunyikan maupun dosa yang kami tampakkan, dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil ya Allah. Maka ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah di hari Idul Adha ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan dunia ini ya Allah. Dua orang yang begitu berjasa dalam kehidupan kami ya Allah, dengan apapun, dengan sebesar apapun, bahkan dunia yang kami miliki sekalipun, untuk membalas jasa keduanya tidak akan mungkin ya Allah kami membalasnya ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang senantiasa membentaknya ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang senantiasa menyakiti ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang senantiasa ya Allah selalu berkata kasar, berkata tinggi di hadapan mereka ya Allah. Padahal Engkau telah mengingatkan kami, fala taqul lahuma uff. Jangan kau mengatakan kepada keduanya itu saja Engkau larang ya Allah. Apalagi sampai menyakiti, sampai mereka berdua menangis ya Allah. Oleh karena itu ampuni kami ya Allah. Jadikan mereka yang masih hidup ya Allah, orang-orang tua kami, sebagai ladang bagi kami untuk bisa mengantarkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan jadikan mereka yang sudah meninggalkan dunia ini ya Allah, untuk Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Engkau berikan tempat yang terbaik, Engkau lapangkan kuburnya ya Allah, dan Engkau pertemukan kami dengan mereka berdua kelak nanti ya Allah di surga-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sa'il asqam. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlub lana khairan minha. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Rabb kami meyakini sesungguhnya pandemi yang sedang berlangsung ini dengan tersebarnya virus COVID-19 ini adalah merupakan dia bagian dari makhluk-Mu ya Allah, dan tidak akan mungkin dia bisa mengena kepada siapapun kecuali dengan seizin-Mu ya Allah. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'idznillah.
Oleh karena itu ya Allah, dengan kekuasaan-Mu ya Allah, dengan kekuatan Maha Kuat ya Allah, maka angkat pandemi ini ya Allah, hilangkan virus COVID-19 ini dari negeri kami dan negeri-negeri muslim yang lainnya ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu taat dengan Engkau berikan musibah pada saat ini ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami jauh dari-Mu ya Allah, dari rumah-rumah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.